Gara-gara weekend, Roy Suryo kepleset. Ditulis oleh redaksi RNTV, yang dirangkum dari berbagai sumber. Dalam cuitan di akun Twitternya pada tanggal 10 Juni tahun 2022, Roy Suryo menuliskan, mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya, sejalan dengan protes kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur, dari 50.000 ke 750.000, yang sudah sewarasnya ditunda itu. Banyak kreativitas netizen menubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu. Lucu, hehehe. Ambiar. Roy Suryo yang mengunggah juga ya? Aku mau unggah. Selang beberapa hari setelah cuitan tersebut menjadi viral dan mendapatkan hujatan dari netizen serta berbagai pihak, akhirnya cuitan tersebut dihapus dan Roy Suryo kembali mengunggah cuitan yang berisi klarifikasi dan beralasan agar unggahannya tidak dijadikan bahan provokasi oleh buzzer RP. Tetapi alasannya sangat tidak masuk akal, lucu dan ambiar seambiar-ambiarnya. Setelah melihat derasnya hujan-hujatan dan berbagai komentar negatif atas cuitan tersebut, dan juga pendapat ahli hukum atas potensi pidana yang dapat menjerat Roy Suryo, kesimpulannya adalah ketakutan Roy Suryo atas tindakan fatal yang telah dilakukannya kemungkinan besar akan berbuah pahit di Hotel Prodeo. Ya, itu rupang Buddha ya, sebagai simbol sakral bagi umat Buddha. Dan undang-undang pasal 156 KUHP dan ini juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 2008 ada kata-kata di situ menyebarkan tanpa hak itu delik. Jelas itu perbuatan yang melanggar undang-undang, merubah simbol-simbol agama dari sakralitas kepada hal-hal yang tidak bagian dari ajaran agama orang, sekelompok orang, sekelompok masyarakat, itu perbuatan jahat. Dan provokasi terkait SARA yaitu pasal 28 ayat 2. Dan peraturan-peraturan yang ada terkait berita palsu ini saat ini bukan hanya mengatur pidana ini dikenakan kepada si pembuat berita, tetapi juga diberikan sanksi yang sama kepada pelaku yang turut serta membagikan, mentransmisikan, share, forward berita-berita palsu atau berita-berita hoax atau Saya itu tertawa atas sikap netizen katanya yang kreatif mengedit gambar itu. Jadi bukan menertawakan gambarnya. Ini mohon maaf gitu. Rasanya tuh saya pengen muntah ngelihat jawaban-jawaban orang-orang kayak gini gitu. Udah ketahuan salah, masih tetap ngeles gitu. Jadi kita semua ini bisa terima dengan penjelasan dia. Gambar ini memang menurut saya editingnya ya sadis sih gitu, sadis tapi juga menurut saya mengatakan juga lucu. Di otak saya sih nggak masuk sama sekali, karena dia mengeluarkan dua kalimat yang kontradiktif untuk menilai satu barang, satu kasus, satu foto. Katanya foto itu sadis tapi juga lucu. Coba muat nggak kita? Ayo deh mak. Roy Suryo sudah sangat kalang kabut. Dia sudah kehilangan cara untuk membela diri. Dia sudah kehilangan cara untuk memperbaiki image-nya. Ini pembelajaran bagi siapa saja, jangan menghina agama orang lain, jangan menghina simbol negara, dan jangan menghina siapa sajalah. Seperti saya katakan tadi, meskipun saya tidak suka dengan orang yang bernama Roy Suryo, saya tidak mungkin memajang asu kepalanya Roy Suryo, nggak mungkin. Karena saya tahu Roy Suryo itu pun juga makhluk Tuhan gitu. Roy Suryo yang menyebarkan editan, gambar atau foto patung Buddha stupa di Candi Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi untuk bahan tertawaan, kini sedang berusaha cuci tangan. Katanya bukan dia yang membuat foto itu dan dia sekarang sudah menghapus cuitan itu. Tapi dia dengan sengaja dan mengaku sudah menyebarkan foto editan tersebut, maka sebenarnya Roy Suryo bisa dihukum
Walaupun sudah ada permintaan maaf, cuma kita akan tetap proses hukum tetap berjalan. Kedepannya tidak menuntut untuk ada mediasi, tapi proses hukum tetap berjalan. Dan kalau ini dibiarkan, maka akan terus terjadi hal-hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku, tetapi calon pelaku yang kami duga beliau melanggar Undang-Undang ITE. Setelah unggahan ciutannya menimbulkan kegaduhan yang dinilai mengandung unsur sara dan ujaran kebencian, Roy Suryo masih berusaha menghindar dari jeratan hukum dengan menggunakan jurus berkelit tingkat dewa. Hujatan netizen serta pendapat para ahli hukum secara jelas mengungkap kesalahan dari ciutan Twitter Roy Suryo. Harap dicatat, walaupun pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE merupakan delik aduan, aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk memproses laporan masyarakat atas perbuatan Roy Suryo ini, agar dapat menjadi contoh ke depannya bagi pihak manapun untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial. Mengerikan. Mata dia merah saga. Kalau ditangkap kau. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.